Baik, kali ini Aimpro mau ngasih tutorial cara full maintenance untuk magazin TMG17 ya. Jadi nanti tutorialnya ini bisa teman-teman gunakan untuk perawatan di magazin TMG17 Gen 3 atau di TMG17 Gen 4 ya. Untuk alat-alat yang harus disiapkan itu ada valve key. Valve key ini nanti dipakai untuk ngebuka bagian output valve di magazin. Terus ini ada obeng kecil atau pin punch gitu ya. Gunanya nanti untuk nusuk bagian pin yang untuk buka si MagClip ini. Terus ada obeng plus ya, obeng plus untuk buka bagian di base mount. Ini ada baut ya di sini ya. Terus obeng minus yang ukurannya kurang lebih segini ya. Ini nanti untuk buka bagian inlet valve ya. Sebenarnya inlet valve ini bisa dibuka juga pakai valve key, cuma nanti kalau pakai valve key yang ini ya, ini nanti inletnya mudah rusak bagian kepalanya, mudah kegerus. Jadi amannya menggunakan obeng minus saja yang ukurannya sesuai. Terus ada palu karet dan tentunya pelumas andalan by Aimpro. Tapi nanti pelumasnya yang kepake hanya yang ini untuk melumasin rubber ya. Oke, yang pertama akan saya lakukan adalah melepas bagian output valve-nya. Pakai valve key, tinggal diputar aja ya, putar ke kiri. Nanti sekalian saya akan kasih tips untuk teman-teman ya, untuk cek kondisi magazin ya. Apakah magazin ini masih layak dipakai, apa enggak, apakah sealnya juga masih layak dipakai, apa enggak. Tinggal dilepas saja. Ini saya lepas menggunakan tang. Nah, ini contoh ya. Ini salah satu contoh kalau sealnya ini kan ada 3 seal ya, seal bawah, tengah, atas. Nah, seal tengah ini kalau teman-teman keluarin dari mag dan dia posisinya keluar dari jalurnya, itu sudah pertanda bahwa o-ring seal yang tengah ini sudah mulai getas atau aus gitu ya, dan baiknya memang harus diganti. Tapi kalau belum mau ganti, segera dibersihkan dan dilumasi ulang agar elastisitasnya tetap terjaga gitu ya. Oke, lanjut. Ini saya akan lepas MagClip ya, pakai tusukan yang tadi itu atau pin punch gitu ya, yang seukuran. Yang tinggal dilepas saja. Nah, di MagClip ini dia ada gas rod. Nah, ini karet gas rodnya ini. Nanti saat pasang jangan sampai terbalik. Bagian atas sudah semua. Lanjut bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini dia ada inlet, terus ada base mount. Ini saya akan buka inletnya dulu. Ini pakai obeng minus. Di inlet ini nanti sekalian teman-teman cek ya. Ketika sudah terlepas, teman-teman cek bagian seal, dicek ya, masih layak pakai apa enggak. Jadi nah contohnya ini nih, contohnya nih, ini sealnya sudah mulai getas nih tuh ya kan. Nah, kalau udah seperti ini selayaknya ya mending diganti aja atau dicoba lumasi biar elastisitasnya kembali terjaga gitu ya. Terus bagian ini nih, sambungan. Ini ada sambungan di sini. Ini kalau saya lepas gini, di dalamnya tuh ada kayak per. Nah, ini per untuk menekan si inject valve-nya tuh. Di dalam sini ada inject valve. Terus di dalamnya juga masih ada seal kecilnya. Ya, ini saya pasang aja. Ini jangan sampai kendor. Jadi pastikan bagian sambungan inlet ini selalu kencang ya, seperti ini. Nah, resikonya ketika sambungan ini kendor, nanti saat teman-teman isi gas gitu ya, nanti gasnya banyak yang kebuang. Inletnya sudah. Sekarang saya akan lepas base mount. Tinggal teman-teman congkel aja. Oke.
hati-hati saat ngeluarin si basement ini, karena kalau bagian pengunci pair ini tidak ditahan dia bisa loncat ya. Sambil ditahan, nah dikeluarin. Oke, udah beres semua nih. Jadi untuk part yang ada di magazin ini sudah terlepas semua. Jadi nanti akan saya kasih tahu juga nama-nama partnya di magazin. Oke, akan saya kasih tahu satu persatu ya. Mulai dari maglip. Nih, maglip ini dia bahannya plastik keras ya. Ini maglip ori TM. Dan maglip ini biasanya dia bisa bengkok ya. Dia bisa bengkok ke sini, ke sana. Kalau bengkok ke sana, itu nanti otomatis saat BB masuk seperti ini ya. Saat BB masuk ke sini atau BB keluar, itu dia akan sesak ya. Nah, harusnya selancar itu. Kalau dirasa saat BB dimasukkan atau BB keluar itu agak keras, berarti tandanya si maglip ini sudah perlu di maintenance ya, atau dilebarin lubangnya. Spring mag follower ini jarang rusak sih, cuman kadang sering loncat aja kalau pas lagi buka magazin. Terus ini ada output valve ya. Di output valve ini dia ada 3 o-ring seal, atas, tengah, bawah gitu aja. Terus ada springnya di dalam sini. Nanti kalau springnya itu udah mulai lemah ya, itu biasanya bagian pendorongnya ini dia udah agak bengkok gitu ya, udah nggak presisi lagi. Oke, terus ini ada gas rod. Ini berbahan karet ya. Terus baut basement, inlet valve. Di dalamnya inlet tadi itu ada inject valve sama ada springnya. Terus ini insert untuk pengunci si spring. Terus ini ada mag follower yang untuk naik turunin si spring. Terus ini ada basement. Nah, basementnya ini di sini ada seal ya, ada o-ring seal gede. Ini sebenarnya dia o-ring seal, bentuknya tuh bulat, tapi karena udah kepasang di sini jadi dia kayak kotak gitu. Pin maglip. Terus ada mag base. Nah, untuk mag base ini tergantung dari model magazin ya. Jadi si magazin TM G17 ini ada beberapa model. Dia ada yang standar, ini yang sekarang saya bersihkan ini sebenarnya bukan yang model standar, karena dia penguncinya ambidex ya. Nah, jadi biasanya yang punya pengunci ambidex kayak gini, pengunci Maketch nih ya, itu yang model custom atau model G22. Kalau yang model standar dia biasanya penguncinya cuma satu sisi atau tidak ambidex ya. Ini kebetulan aja Magbase-nya pakai yang Magbase model standar. Oke, teman-teman bisa langsung bersihkan aja. Dilap dulu pakai tisu ya. Jadi kenapa dilap pakai tisu kering dulu? Jadi biar residu-residu debu atau yang lain-lainnya itu biar hilang dulu ya. Atau barangkali ada bekas minyak gitu kan, dihilangin dulu. Setelah itu teman-teman tinggal sikat aja. Nah, disikat ini juga tujuannya kalau ada pasir-pasir itu biar pasirnya hilang ya, biar rontok gitu ya. Bagian dalamnya juga jangan lupa. Oke, udah selesai untuk bodi magazin. Cara perawatannya seperti itu ya. Terus lanjut bersihin semua part ya, pakai tisu kering aja. Untuk part-partnya ini semua pakai tisu kering ya. Sambil teman-teman cek di setiap partnya apakah ada anomali. Anomali itu bisa macam-macam. Misalkan mag follower nih, mag follower tuh bagian sisi sampingnya ini kadang ada yang udah kegerus parah gitu kan. Terus ada yang bagian sininya tuh gompel gitu. Dicek-cek aja apakah ada anomali. Jadi tinggal teman-teman lap tisu kering dulu semuanya ya, semuanya dilap tisu kering. Kalau udah dilap tisu kering gini, nanti ketika dilumasi itu biar tidak terjadi penumpukan debu ya.
Oke, ini sepertinya udah semua. Nah, kalau udah selesai, teman-teman tinggal lumasi aja satu persatu partnya yang perlu dilumasi. Saya akan mulai pelumasan dari seal yang ada di base mount. Seperti ini. Ini pakai pelumas yang khusus untuk rubber ya, jangan sampai kecampur. Karena kalau kecampur nanti sealnya jadi mudah getas ya. Terus seal yang inlet tadi tinggal diratakan aja. Oke, selesai. Seal di output, ini seal atas, seal tengah, terus seal yang paling bawah diratain aja. Terus jangan lupa nih bagian celah-celah di pendorong ini tetesin pelumas juga. Setelah ditetesin pelumas, teman-teman gini kan, itu biar si pendorong ini maju mundurnya tetap lancar ya. Jangan sampai ketika teman-teman tekan nih, nah ketika ditekan seperti ini terus dilepas, itu pendorongnya gini. Nah lepasnya seperti itu udah pasti nanti kalau dipakai nembak terjadi error. Karena apa? Ketika pendorongnya masih posisi seperti ini, terus teman-teman tarik trigger, pemukulnya udah mulai mukul, tapi si pendorong belum balik ke belakang, ya kan? Yang terjadi nanti bisa kena misfit atau ngempos gitu ya. Yang lainnya nggak perlu dilumasi. Jadi yang dilumasi tadi hanya inlet valve ya, ada o-ring seal di situ, terus seal di output valve sama seal di base mount. Oke, setelah ini tinggal dirakit ulang aja. Sekarang saya mau rakit ulang ya. Saya akan mulai dari MagClip ya. MagClip sama gas rod, jangan sampai terbalik-balik masangnya. Oke, seperti ini ya. Pasang, pastikan presisi ya pinnya. Nah, pastikan saat pasang pin, pinnya itu rata ya dengan bodi magasin seperti ini, jangan sampai ada nonjol. Oke, terus setelah itu saya akan pasang output valve. Dicek bagian pendorongnya. Oke, lancar. Lanjut pasang mag follower, spring, insertnya atau penguncinya. Jangan sampai kebalik ya, yang bagian manjang ini dia di sisi luarnya si spring. Oke, seperti ini. Dan insertnya ini harus bisa naik turun lancar seperti ini ya. Pasang base mount. Oke, kunci. Saat ngencengin baut base mount, itu dipastikan benar-benar kenceng rapet ya. Ketika baut base mount kendor, itu akan ada suara yang keluar dari sini. Jadi kan magasin itu bocornya kan kalau nggak dari samping, itu dari bawah sini ya, dari inlet ya, inlet atau dari bagian samping base mount. Nah kalau bocor dari samping, itu teman-teman tinggal kencengin aja baut yang ada di sini tadi, baut base mountnya ya. Oke, udah pasti kenceng. Lanjut inlet. Inlet juga sama. Saat teman-teman pasang, pastikan kondisinya kenceng ya, tapi jangan terlalu kenceng banget juga. Kalau terlalu kenceng saat ngencengin gini, nanti kepala inlet bisa patah ya. Sambil dirasain aja. Oke, cukup ya. Oke, selesai. Nah sekarang kita tinggal tes nih, tes isi gas, ada kebocoran apa enggak. Oke, aman ya. Nah dengan seperti ini berarti magasinnya teman-teman itu sudah di full maintenance ya, sudah dirawat. Terus jangan lupa dipastikan fungsionalnya aman. Tes aja ke unit ya.
Saya tes dulu, saya tekan dulu saya stopnya biar nggak ngelok dulu. Oke. Oke, lancar. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk full maintenance magazine TMG 17. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih.